Jadi cerita itu gini kak. Ini emang pengalaman pertama mungkin seumur hidup pertama kali saya alami ya. Di sini saya mau ceritain kejadian yang saya alami dengan keponakan saya, anak dari adik saya gitu. Jadi saya, adik saya dan kedua orang tua saya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di Pekanbaru lah. Bisa dibilang sebenarnya kami tinggal bertiga, sebenarnya bisa dibilang kayak gitu lah. Masalahnya kalau orang tua laki-laki itu kan pulangnya 10 hari sekali, karena kerjaannya kan dilintas bawa barang logistik gitu. Nah, adik saya ini udah pisah sih sama istrinya. Dia punya satu anak laki-laki, ya kita sebut aja namanya Doni ya. Jadi Doni ini diasuh berganti-gantian gitu, dari hari Senin sampai hari Kamis itu yang asuh ibunya. Nah nanti setelah itu hari Jumat sampai hari Minggu itu dia tinggal di sini di rumah saya kan. Nanti hari Jumat itu pasti selalu ibunya yang ngantar ke sini. Nah disinilah awal mulanya tuh dimulai. Waktu itu Doni masih umur 2,5 tahun lah ya. Dia baru pandainya ngomong gitu, ngomong rada-rada nggak jelas gitu ya kan. Baru senang-senangnya jalan-jalan, baru pandai jalan gitu kan. Jadi datanglah ibu Doni itu hari Jumat, setelah sholat Jumat itu jam 2 atau jam setengah 3 tuh. Nah kejadian yang baru pertama kali saya lihat, yang sebelumnya tidak pernah terjadi selama di sini tuh, kejadiannya itu kalau nggak salah hari Jumat jam 2 malam. Entah kenapa di hari itu dia nangis aja gitu, nggak mau diam, nggak ada. Iya, dia nangis tanpa alasan, nangis aja gitu, kayak aneh aja gitu kan. Tapi di situ saya belum berpikir yang aneh-aneh kan. Nangis dari jam 2 kalau nggak salah, jam 2 malam dia nangis, udah sampai hilang akal kami cara ngediaminnya, nggak tahu gimana. Udah sampai jam 3 udah nggak tahu kami mau gimana lagi. Ya udah saya antar sama orang tua saya ke rumah ibunya lagi hari Jumat itu. Nah setelah itu 2 minggu atau sebulan ya kalau nggak salah ya, dia nggak diantar ke sini. Tiba-tiba datang dia hari Jumat jam 3 kayak biasa kan. Udah sebulan ini nggak datang. Tapi yang bikin saya heran itu mukanya tuh nggak seperti biasanya. Kalau biasanya dia itu diantar di sini senang gitu kan, main di sini. Tapi dia hari itu kayak takut gitu, nggak tahu lah entah kenapa. Udah susah ibunya untuk pergi kan, udah ditipu-tipu dia, udah diajak main biar ibunya bisa pergi. Tapi akhirnya mau juga dia nginap di sini hari Jumat itu. Setelah sebulan kejadian itu kan datang lagi di hari Jumat itu. Nah di hari Jumat itu keadaannya masih baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu, sampai hari Minggu pagi. Jadi gini, orang tua perempuan saya itu kan pagi jam 6 itu kan udah pergi kerja. Jadi dia pergi kerja itu bantu-bantu masak, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah. Nanti dia pulangnya jam 12 siang. Nah jadi setiap si Doni ini diantar ke sini, setiap pagi itu pasti selalu sama saya dia ditinggal gitu. Jadi kalau pagi jam 6 itu udah dipindahkan dia dari kamar ibu saya ke kamar saya ke belakang.
Nanti saya ilustrasikan lagi mana lorong-lorong rumah saya gimana nanti. Nah, jadi minggu pagi itu orang tua saya tuh udah mindahkan Doni di kamar saya, di samping saya gitu. Saya kan juga baru bangun tidur gitu kan. Masih nggak terlalu belum 100% normal ya kan. Jadi nggak berselang lama, 15 menitan lah, mungkin saya nggak sadar dia jalan sendiri ke belakang. Saya dengar suara Doni ngomong, tapi itu nggak jelas ngomong. Dia berdiri di depan kulkas sambil menghadap ke arah ke kamar mandi. Nah, pas saya dengar suara si Doni ngomong-ngomong, entah nggak tahu lah ya, yang diomongin anak kecil nggak tahu. Saya kaget dong, saya langsung berdiri dari atas kasur, langsung ngecek ke belakang. Refleks, langsung saya ambil Doni, saya gendong, saya langsung bawa ke ruang tamu, mau saya bawa keluar. Tapi yang anehnya, pas waktu saya gendong, dalam jangka waktu dari dapur ke ruang tamu itu, saya perhatiin pas lagi saya gendong itu mukanya Doni ini kosong, kayak nggak ada mikir apa-apa gitu, kayak orang linglung gitu, Nah, pas saya keluar dari pintu rumah, dari dapur ke depan ke ruang tamu, keluar dari pintu rumah, langsung dia ngerespon kayak anak kecil, kaget tersentak, langsung nangis. nangis dia beberapa menit. Saya gendong, saya buai-buai. Akhirnya dia tidur sambil saya gendong, tapi saya nggak balik lagi ke dalam rumah. Saya pergi ke rumah tetangga kan, mau saya ceritain, takut, tapi udah tunggu orang tua saya pulang sampai jam 12 gitu kan. Nah, karena pulanglah orang tua saya, jadi baru berani saya masuk ke rumah, tapi belum saya ceritain itu. Nah, di hari itu dijemput lah sama ibunya hari Minggu itu kan, malamnya. Oke. Setelah seminggu kemudian, hari Jumatnya minggu depan, diantar lagi sama ibunya ke rumah. Nah, ini yang membuat saya ini agak merinding. Jadi hari Jumat sore itu sekitar pukul jam 5:30, dia ke belakang. Orang tua saya lagi nonton di depan TV. Jadi saya duduk di sudut dekat dinding. Jadi kalau saya duduk dekat dinding depan pintu ruang tamu, kalau saya mengelah ke kiri, pandangan saya langsung ke dapur. Nah, langsung ngelihat si Doni. Jadi Doni ini punya mainan pedang-pedangan yang terbuat dari kara itu ya, dari plastik. Entah ini saya salah lihat atau gimana, dia itu seolah-olah lagi ngomong, kayak mau minjamin itu pedang, seolah ada teman dia di depan. Tapi yang saya lihat, saya perhatiin, dia ngelepasin pedang itu. Yang saya buat saya terkejut, pedang mainan dia itu kayak melayang beberapa detik, habis itu jatuh lagi, bro. Saya kaget dong, saya berdiri, langsung saya kejar ke belakang Doni, langsung saya gendong, langsung saya bawa ke depan. Orang tua saya kaget karena refleks langkah saya kan bunyi duk gitu kan, kaget. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kenapa aku nih buru-buru kayak bikin orang jantungan aja nih, kata orang tua saya gitu kan. Tapi saya nggak mau saya ceritain, saya diamin dulu, takutnya kalau saya ceritain kan, kalau masalah-masalah kayak gitu kalau diceritain kan makin menjadi nanti. Jadi saya diam dulu. Oke. Hari Jumat tidur, malamnya hari Sabtunya
kejadian lagi, dia nangis, nggak bisa kayaknya nangis kayak di awal cerita saya pertama kali lihat dia nangis tuh nggak berhenti tuh. Mulai lagi dia nangis kayak gitu, tapi sejam kemudian berhenti dia nangis. Berhenti entah karena apa, nggak tahu. Dia tidur di gendongan orang tua saya, dia tidur gitu kan, tidur jam sekitar jam setengah 2 itu dia nangis sampai jam setengah 3. Akhirnya dia tidur lagi di gendongan tua saya. Hari Sabtu dia. Nah sorenya pas orang tua saya lagi beresi nyapu halaman depan rumah, saya di dalam sama si Doni. Saya lagi main handphone, jadi dia lagi main mobilan McQueen dia itu kan di atas kasur. Tiba-tiba dia turun dari atas kasur, bawa 2 mainan mobil. Tanpa ngomong apa-apa, dia ngelempar ke arah ke kamar mandi mobil-mobilan itu. Saya kaget dong, langsung saya tanya, sini, ngapain di situ, sini. Dia ngomong, ayo, aku kayak nggak jelas gitu, namanya juga baru pandai ngomong kan. Di situ saya udah mulai feeling ini kayaknya bukan sikapnya yang berubah nih kayaknya, tapi kayak ada gangguan dari mana lah gitu kan. Nah, jadi hari Sabtu, hari Minggunya itu, besoknya paginya, waktu orang tua saya mau pergi kerja jam 6, saya yang gendong dia dari kamar orang tua saya ke kamar saya. Waktu orang tua saya udah pamit pergi kerja sama saya kan gitu, setengah jam kemudian Don ini bangun. Saya mungkin lagi beratnya mata, mungkin karena malam minggu itu begadang kan, bukan nggak open, maksudnya itu yang nggak ada kepikiran ke sana sih. Jadi saya pikir dia mau kemana aja gitu, ke dalam rumah gitu. Nggak tahu dia ke dapur. Dia duduk di depan pintu kamar mandi, duduk kayak lagi ngobrol gitu kan. Pertama saya nggak ngeh gitu, tapi lama-lama dengar suara dia ngobrol sama orang belakang. Saya kaget dong, langsung berdiri, bruk. Saya lihat, ya Tuhan, di depan dia ada bayangan besarnya itu sama kayak badan dia, lagi duduk berhadapan sama dia. Bayangan tapi ya bukan samar-samar, bentuk bayangan. Nah, yang bikin kagetnya, di atas kepala si Doni itu ada bayangan hitam besar lagi melayang-layang. Saking kagetnya saya itu, Doni nggak sempat saya ambil, saya langsung lari ke depan ke ruang tamu, langsung saya lari keluar, langsung saya ke sebelah rumah tetangga. Saya gedor-gedor tuh pagi-pagi jam 6:30. Keluarlah om sebelah, nggak ada pakai banyak basa-basi. Om tuh pun bingung, kenapa kok nih panik gini katanya. Saya jelasin, langsung saya tarik tangannya, niatnya mau minta kawan nih jemput Doni kan, tapi saya nggak ngomong apa-apa. Saya tarik tangannya ke dalam rumah saya bawa ke belakang. Nggak taunya posisi si Doni duduk di depan kamar mandi tadi udah berubah ke depan pintu kulkas, berdiri, nggak ada ngomong apa-apa, pikiran kosong. Langsung saya ambil, saya gendong, langsung saya buat jalan keluar. Nah, kejadiannya waktu saya gendong itu sama kayak sebelumnya, linglung, isi pikiran itu kayak orang kosong gitu. Nah, pas saya ngelangkahin kaki keluar pintu rumah, mulai lagi dia kesentak kayak anak kecil terkejut, terus nangis
Kayak kemarin nangis berapa lama nih, nangis sejaman lebih lah, gak diam-diam. Om sebelah itu, sebelum saya cerita kejadian yang pagi ini ke dia, ternyata dia udah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi dia ngusulin saya. Ada teman dia, bukan dukun sih, katanya dia itu ustadz, tapi dia tahu caranya masalah-masalah kayak gini. Tapi saya belum kasih tahu orang tua saya dengan kejadian kayak gini. Saya bilang ke om itu, kayaknya udah nggak apa ini om, baiklah saya rundingin dulu ke ibu saya, nanti gimana baiknya nanti om aja ngobrol ke ibu saya gitu. Jadi saya serahkan ke ibu, nanti saya jelasi kejadian-kejadian sebelumnya gitu kan. Nah, itu kan udah ada gambaran bayangan hitam, terus bayangan si Doni duduk berdamping-dampingan sama dia. Ayah si Doni sekarang lagi di dalam penjara. Kenapa dia dari tadi nggak ada dalam cerita? Ayah si Doni ini sekarang lagi dalam penjara kasus narkoba. Nah, jadi selesailah rumah ini kemarin dipanggil orang pintar, bukan orang pintar sih, ustadz sih, entah apa dibaca-bacanya. 2 minggu setelah itu kita pergi besok ayah si Doni. Ada lapas Pekanbaru di Suala Mungku namanya. Jadi saya ceritakanlah semuanya ke ayahnya, kayak gini, oh dia gini. Yang bikin kagetnya, bayangan yang melayang-layang di atas kepala Doni yang pernah saya lihat di dapur itu, rupanya pernah juga mengganggu ayahnya si Doni. Malah ayah Doni ini udah pernah ngeliat sampai 4 kali. Nah, jadi di mana letak kesalahannya? Ternyata ayah si Doni ini sebelum ketangkap masalah narkoba ini, dia pernah sering datang ke rumah kosong yang ada di belakang rumah ini. Nanti saya kasihkan ilustrasi rumah kosongnya gimana. Jadi rumah kosong itu udah 40 tahun lebih nggak dihuni. Di situ emang angker banget itu, entahlah, nggak tahu, udah seram kali di situ. Nah, jadi ayah si Doni ini kadang sering pakai narkoba itu di rumah kosong itu. Bisa dibilang mungkin setiap hari di situ apa segala macam. Jadi mungkin adalah kaitan hubungannya sama ayah Doni ini sama anaknya gitu.